Perkenalkan, nama saya Robito Serenimus. Saya dari UPJJ Senggau. NIM saya 0546510039. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian. 1. Mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal yang penting? Tujuan komunikasi yang jelas sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, efisiensi. Tujuan yang jelas membantu memfokuskan pesan dan metode komunikasi, sehingga informasi dapat disampaikan secara efisien dan efektif. Tanpa tujuan yang jelas, komunikasi dapat menjadi bertele-tele dan tidak mencapai sasaran. Kedua, efektivitas. Tujuan yang jelas memungkinkan pengukuran efektivitas komunikasi. Kita dapat menilai apakah pesan telah disampaikan kepada audiens dan apakah telah menghasilkan perubahan perilaku atau sikap yang diinginkan. Ketiga, pemahaman. Tujuan yang jelas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai. Hal ini mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Keempat, perencanaan. Tujuan yang jelas memudahkan perencanaan strategi komunikasi. Kita dapat memilih metode komunikasi yang paling tepat dan menentukan target audiens yang sesuai. Kelima, evaluasi. Tujuan yang jelas memudahkan evaluasi hasil komunikasi. Kita dapat mengukur seberapa berhasil komunikasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 2. Kategori adopter mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Kategori adopter yang paling membutuhkan perhatian dari penyuluh adalah kelompok lambat atau laggard dan kelompok lamban atau late majority. Contohnya saja, laggard atau lambat. Kelompok ini sangat resisten terhadap perubahan dan cenderung mempertahankan praktik tradisional. Mereka membutuhkan pendekatan yang sangat persuasif dan sabar dari penyuluh. Penyuluh perlu membangun kepercayaan, menunjukkan bukti nyata manfaat inovasi, dan mengatasi hambatan psikologis dan sosial yang mungkin mereka miliki. Dan late majority atau lamban, kelompok ini cenderung skeptis dan menunggu untuk melihat keberhasilan inovasi pada kelompok lain sebelum mengadopsinya. Penyuluh perlu memberikan informasi yang meyakinkan, bukti empiris, dan referensi dari kelompok yang telah berhasil mengadopsi inovasi. Alasan utama mengapa kedua kelompok ini membutuhkan perhatian khusus adalah karena mereka merupakan penghalang utama dalam proses difusi inovasi. Jika kelompok ini tidak berhasil dijangkau, proses adopsi inovasi akan berjalan lambat dan tidak merata. Pertanyaan ketiga, dari berapa pendekatan penyuluhan, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Tidak ada satu pendekatan penyuluhan yang secara universal dianggap paling baik. Pendekatan terbaik bergantung pada konteks spesifik termasuk: pertama, karakteristik audiens. Pendekatan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman audiens. Kedua, jenis inovasi. Jenis inovasi adalah pendekatan yang efektif untuk inovasi teknologi mungkin berbeda dengan pendekatan untuk inovasi sosial. Ketiga, sumber daya yang tersedia. Pendekatan harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga penyuluh. Tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan akan mempengaruhi pilihan pendekatan yang digunakan. Namun, pendekatan yang partisipatif dan berpusat pada kebutuhan petaninya umum dianggap lebih efektif.
Pendekatan ini melibatkan petani secara aktif dalam proses penyuluhan, sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan atas inovasi dan lebih termotivasi untuk mengadopsinya. Pendekatan ini juga perlu berkelanjutan karena petani belajar untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan beradaptasi dengan perubahan. Kesimpulannya, keberhasilan penyuluhan bergantung pada pemahaman konteks dan pemilihan pendekatan yang tepat dan disesuaikan dengan situasi. Sekian dari saya. Terima kasih.